Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini, hal yang pertama Bapak lakukan yaitu ingin merasakan diri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asrofan Nas, Abdul Wafi, Ahmad Dian, Antoni Fikri, Ahmad Hidayat, Ardiansah, Auril, Habibullah, Habibi, Mokholil, Maulana Khayyam Fadil, Maulana Muhammad Arif, Muhammad Nopal Lutfi, Nur Somad Muzamil, Subabur Rosi, Saifur Rahman, Zaifur Rahman, Imam Samsul Arifin. Baik, sesi sudah selesai. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang jati diri bangsa dan identitas Indonesia. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan terkait tentang bentuk-bentuk identitas negara Indonesia. Kita mulai ya. Jadi yang pertama, bentuk-bentuk identitas negara Indonesia itu ada yang tahu ini apa? Di bentuk-bentuk identitas negara Indonesia yang pertama yaitu budaya. Jadi budaya di Indonesia itu dengan budaya di Barat itu beda. Jadi di sini ada contoh dua budaya di Indonesia. Yang pertama ada Karapan Sapi, yang kedua ada Riong Ponorogo. Jadi budaya nasional itu berasal dari budaya-budaya lokal yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Seperti halnya Karapan Sapi. Karapan Sapi ini adalah tradisi asli dari Madura, yang mana sudah resmi diakui menjadi budaya nasional. Yang kedua juga ada Riong Ponorogo. Riong Ponorogo ini merupakan budaya asli dari daerah Ponorogo. Hal ini juga sudah resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai budaya nasional. Terus yang kedua, salah satu bentuk budaya nasional, salah satu bentuk identitas nasional yaitu lambang negara Indonesia. Ada yang tahu mana ya lambang negara Indonesia? Jadi di negara-negara di dunia ini ada 3 negara yang sama persis lambangnya dengan negara Indonesia. Yang pertama di sini ada negara Monaco. Negara Monaco ini sama persis, merah putih. Tapi apa yang membedakan dengan bendera Indonesia? Yang pertama dari ukurannya. Jadi ukuran lambang Monaco ini lebih pendek dari lambang bendera Indonesia. Dan juga yang kedua warnanya. Warna merahnya itu untuk lambang Monaco ini lebih merah pucat, lebih gelap. Kalau merah dari bendera Indonesia ini lebih cerah. Terus yang ketiga ini Polandia. Negara Polandia ini sama juga merah putih, tapi cuma putihnya di atas. Jadi teman-teman harus tahu ya, jangan sampai nanti kalian ini salah membedakan mana bendera Indonesia,
mana bendera Monaco dan juga mana bendera Polandia. Jadi ini merupakan identitas penting negara kita. Terus yang kedua, salah satu bentuk identitas negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti dari simbol yang Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Arti, maksud ataupun esensi dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu negara kita ini banyak sukunya, terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak budaya. Makanya dari itu semua budaya, suku dan agama yang ada di Indonesia ini disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Contoh negara Afghanistan. Negara Afghanistan ini cuma ada 3 suku, tapi sudah berapa puluhan tahun mereka itu berperang saudara. Beda dengan negara Indonesia yang ada berapa ratus suku. Terus yang berikutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan pedoman hukum yang ada di Indonesia. Jadi setiap perilaku kalian, setiap tindakan kalian itu diatur oleh undang-undang. Maka dari itu kalian itu harus hati-hati dalam bertindak, harus dipikirkan terlebih dahulu. Takutnya nanti tindakan kalian itu bisa melanggar undang-undang yang mengakibatkan kalian itu bisa dipenjara ataupun dihukum. Jadi hukum di negara kita ini merupakan pedoman yang paling tinggi, merupakan asas yang paling tinggi yang ada di negara kita. Ini yang membuktikan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi kita sebagai warga negara yang baik yaitu harus patuh dengan hukum, menaati hak-hak kita sebagai warga negara dan juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Terus bentuk-bentuk pemenuhan esensi dari Indonesia yang kedua yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Tahun bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 1928. Ada yang tahu juga siapa penggagas pertama yang mengusulkan bahasa Indonesia, nama bahasa Indonesia itu? Ada yang tahu? Gak ada. Yang menggagas pertama kali nama bahasa Indonesia yaitu M. Tabrani. Ada yang tahu dia orang mana? M. Tabrani ini merupakan asli orang Madura. Beliau lahir di Pamekasan. Asli orang Madura, beliau yang menggagas pertama kali yang mengusulkan bahwa negara kita ini menggunakan bahasa Indonesia. Tahun 2023 beliau resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan juga resmi ditetapkan sebagai tokoh-tokoh pejuang nasional. Kita harus bangga bahwa Madura ini dari dulu ini peradabannya sudah bagus. Madura ini sumbangsihnya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah bagus. Jadi kita harus bangga menjadi orang Madura. Maka dari itu salah satunya yaitu dengan kita belajar sejarah bahwa penggagas pertama bahasa Indonesia ini orang Madura, yaitu M. Tabrani. Orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga memperjuangkan bahasa-bahasa Indonesia. Bangga gak kita punya pahlawan orang Madura? Bangga. Jadi kita harus bangga ya. Terus yang berikutnya bentuk-bentuk pemerintahan Republik Indonesia. Jadi ada yang tahu bentuk pemerintahan Indonesia itu apa? Yaitu republik. Republik ini merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang mana diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Biasanya ciri-ciri negara yang berbentuk republik itu dipimpin oleh presiden dan dipilih selama 5 tahun sekali. Kalau negara Malaysia itu apa? Negara Malaysia itu
negara monarki parlementer namanya. Bukan dipimpin oleh presiden, tapi raja, sultan. Tapi tetap dipilih selama 5 tahun sekali. Terus biasanya negara Malaysia itu terdiri dari beberapa negara atau negara-negara bagian. Istilahnya itu negara dalam negara. Kalian tahu gak kalau Madura itu dulu pernah jadi negara? Ya, pernah ada yang tahu? Madura itu dulu pernah jadi negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi orang Madura itu memberontak, tidak mau pisah dengan Indonesia. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa orang Madura tidak cinta tanah air, itu mereka salah satu orang yang tidak paham sejarah, yang tidak baca sejarah, bahwa orang Madura ini sangat cinta akan tanah air Indonesia. Terus yang berikutnya yaitu Pancasila. Ada yang tahu tahun berapa Pancasila ini diresmikan? Gak ada yang tahu. Jadi Pancasila itu pertama kali diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1945. Pancasila itu terdiri dari dua suku kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya apa? Masuk. Jadi Pancasila ini ada 5 ya. Kemungkinan murid-murid sekalian sudah hafal semua Pancasila ya. Hafal semua. Masih insya Allah. Terus ini yang terakhir yaitu lambang Garuda. Lambang Garuda Indonesia itu bukan langsung seperti ini, mengalami 3 kali perubahan. Ini yang pertama. Dulu yang pertama seperti ini, terus diubah menjadi seperti ini, diubah lagi kakinya. Kakinya itu menggenggam kita ini dulu seperti ini, dari belakang ke dalam, tapi sekarang diubah dari dalam keluar. Terus diubah lagi. Dulu ini gak ada ininya, gak ada jambulnya ini, botak ada istilahnya. Tapi diubah lagi jadi jambul dan ditetapkanlah Pancasila ini sebagai lambang negara Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kalian di pondok ataupun di rumahnya, yaitu belajar lebih dalam lagi terkait tentang bentuk-bentuk identitas negara Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian meningkatkan rasa kecintaan kalian terhadap tanah air Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.